Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita di Ohio yang berhasil mengalahkan penyakit kanker hingga 2 kali, namun harus kehilangan nyawa di tangan kekasihnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Judy Malinowski lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1983. Dia dibesarkan di pinggiran kota Ohio, Amerika Serikat, di mana dia menikmati masa kecil yang bahagia di sana. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saudara-saudaranya. Judy lulus dari New Albany High School, di mana pernah memenangkan kontes kecantikan dan dinobatkan sebagai Miss New Albany dan juga Ratu Prom. Dia kemudian banyak berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan sosial. Judy kemudian menikah dengan seorang pria bernama Ron Malinowski, dan dari pernikahan itu dia mendapatkan 2 orang putri. Namun kehidupannya yang bahagia itu hancur saat dia didiagnosis menderita kanker ovarium di usianya yang ke-27 tahun. Hebatnya, dia berhasil mengalahkan penyakit itu. Namun sayangnya penyakit kankernya kembali lagi kambuh di tahun 2006. Dokter melakukan histerektomi penuh atau operasi pengangkatan rahim kepada Judy untuk menghilangkan kankernya. Dan selama pemulihan, dia menjadi kecanduan obat penghilang rasa sakitnya. Pada saat itu, epidemi obat terlarang juga sedang meledak di Amerika. Dan ketika asuransi Judy tidak membayarnya lagi, dia tidak bisa mengakses resep obatnya lagi. Dia lalu beralih ke jalanan untuk bisa membeli obat terlarang. Ibunya yang membantu untuk merawat 2 orang putri Judy saat dia mengatasi kecanduannya. Judy mencoba untuk bisa bangkit kembali dan dia berhasil membuat kemajuan besar dan bisa mengatasi kecanduannya itu. Dan kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik. Di tahun 2007, Judy bertemu dengan Michael Slager. Michael menyatakan kepada Judy tentang ketertarikannya, namun Judy tidak terlalu menanggapinya, karena saat itu dia sedang mengandung dan masih dalam pernikahan. Setelah itu Judy melanjutkan hidupnya dan Michael juga sempat ditahan karena aktivitas kriminal yang dilakukannya. Baru di tahun 2015, Michael menyapanya terlebih dahulu melalui sosial media. Sampai akhirnya mereka bertemu dan mulai berkencan. Pasangan ini menjadi tidak terpisahkan sejak kencan pertama mereka. Michael rupanya tidak pernah meninggalkan rumah Judy atau berada jauh darinya. Judy memberitahu ibunya tentang hubungan yang dia jalani dengan Michael, tetapi dia menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Michael rupanya memiliki catatan panjang atas pelanggaran dari pencurian, penguntitan, hingga penyerangan dalam rumah tangga. Dan selama hubungannya dengan Michael, Judy kembali kecanduan lagi. Dia mulai membeli obat-obatan dan hal ini menjadi seperti lingkaran setan yang membuatnya mudah dikendalikan dan sangat bergantung pada Michael. Hubungan mereka juga sering terjadi pertengkaran. Judy pernah bercerita pada ibunya kalau ada sesuatu yang salah dengan Michael. Dia menambahkan kalau Michael terlalu mengontrolnya, bahkan memasang alat pelacak di ponselnya. Ibunya menjawab pada Judy kalau dia memiliki firasat buruk tentang Michael dan juga dengan hubungan mereka. Sampai di suatu hari, Judy menelpon ibunya meminta tolong karena Michael menolak keluar dari rumahnya Judy. Ibunya segera menuju ke sana dan dia bertemu dengan Michael untuk pertama kalinya. Ibunya mengatakan kalau Michael terlihat arogan dan saat diusir dari rumahnya Judy, Michael tidak menganggapnya. Dan dia tetap tinggal di sana sampai akhirnya polisi datang dan memaksanya pulang. Ibu Judy juga merasa sedih saat dia mengetahui kalau Michael memberi Judy obat penahan rasa sakit. Padahal dia tahu tentang kecanduannya di masa lalu.
Pada akhirnya Judy memutuskan kalau dia akan kembali melakukan rehabilitasi. Dan dia juga akan mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan Michael. Namun ternyata Michael menolak untuk menerima hal itu. Puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 saat Judy sedang dalam perjalanan kembali dari rehabilitasinya. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2015, Michael mengikuti Judy ke pom bensin di Ohio, di mana akhirnya mereka bertengkar di sana. Selama pertengkaran itu, Judy yang sedang emosi melempar sekaleng soda ke arah Michael. Dan Michael membalasnya dengan menyiram tubuhnya dengan bensin. Dari rekaman CCTV dari mesin ATM di seberang jalan, menunjukkan kalau Michael berjalan kembali ke truk hitamnya dan kembali 30 detik kemudian dengan korek api di tangannya. Dan hanya dalam hitungan beberapa detik, seluruh tubuh Judy dimakan api. Yang lebih buruknya, Michael hanya berdiri saja melihat semua kejadian itu. Seorang pengunjung pom bensin menjadi panik melihat itu dan dia menelpon 911 untuk melaporkan kejadian. Melihat itu Michael mulai mencoba untuk bisa memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Dan saat petugas datang, dia mengaku kalau ini semua hanyalah kecelakaan saja. Michael juga menambahkan kalau dia sangat mencintai Judy dan juga mengalami luka karena berusaha menyelamatkannya. Namun ada beberapa saksi mata yang mengatakan kalau itu bukanlah kecelakaan. Judy segera dibawa ke rumah sakit di mana dia diperkirakan tidak akan selamat. Dengan luka bakar tingkat ketiga dan keempat yang mencapai 95% dari tubuhnya, itu membuat tingkat kematiannya menjadi 110%. Dokter memperkirakan kalau hidupnya hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Dan selagi Judy berjuang untuk bisa bertahan hidup, penyelidik mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari rekaman CCTV ATM dan pernyataan beberapa orang saksi, kebenaran akhirnya berhasil terungkap. Dari rekaman CCTV, penyelidik menyaksikan bagaimana Michael dan Judy bertengkar dan kemudian Michael menyiramkan bensin. Di situ mereka langsung tahu kalau pernyataan Michael adalah bohong. Saat pihak berwenang sedang berjuang untuk membangun kasus dengan mencari beberapa bukti, Judy terbaring koma selama berbulan-bulan. Dan selama beberapa bulan itu, mereka menunda kasus karena mereka juga menunggu kematian Judy karena dengan itu mereka bisa menuntut Michael atas pembunuhan. Namun, mukjizat ternyata masih ada untuk Judy. Setelah 7 bulan koma, dia dinyatakan kembali sadar. Judy berusaha keras untuk bisa bersaksi atas apa yang terjadi padanya di hari itu. Judy menjalani lebih dari 50 kali prosedur operasi dan juga beberapa prosedur cangkok kulit yang beberapa kali dinyatakan gagal. Dia kehilangan kedua telinganya, kehilangan beberapa jari di tangannya, dan juga kehilangan sebagian besar penglihatannya. Judy ternyata juga kehilangan rambut, bulu mata, dan juga alisnya. Tetapi Judy tidak pernah kehilangan semangat dan juga keberaniannya. Mengetahui kalau dia akan mati akibat luka-lukanya, Judy mencatat pernyataan dari ranjang rumah sakitnya. Judy berpendapat kalau Michael harus didakwa dengan pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara itu Michael didakwa atas kejahatan yang dilakukan dan hakim menjatuhkan hukuman maksimum yang bisa dia dapatkan, yaitu 11 tahun lamanya. Dan hakim menyesalkan karena dia tidak bisa membuat Michael ditahan lebih lama daripada itu. Judy dan keluarganya merasa sangat kecewa dengan putusan hukuman yang menurut mereka sangatlah ringan. Para perawat yang merawat Judy menyatakan kalau hanya keajaiban saja yang bisa membuat Judy bertahan hidup sampai saat itu. Semangatnya yang begitu besar untuk bisa membantu orang lain yang dalam situasi serupa yang dialaminya. Kondisi Judy semakin memburuk setelah melewati 18 bulan bertahan hidup. Namun dia masih bertekad untuk bisa bersaksi dalam persidangan berikutnya. Dan untuk memastikan kesadarannya selama kesaksian, Judy rela mengurangi dosis obat dari penahan rasa sakitnya. Kesaksiannya itu dilakukan di atas ranjang rumah sakit dan juga direkam untuk dokumentasi. Sambil direkam, Judy menceritakan kejadian di hari itu. Setelah Judy melemparkan minuman ke arah Michael, Michael berlari ke truknya dan mengambil bensin. Lalu dia menuangkan bensin itu ke tubuhnya Judy, bahkan
ada sebagian yang meleleh juga ke tenggorokannya. Dan selama proses itu, Judy terus memohon kepada Michael untuk berhenti dan menolongnya. Namun Michael malah mengeluarkan korek api dari sakunya, berjalan menjauh dari Judy dan melemparkan korek itu pada dirinya. Judy terus meminta tolong, tetapi Michael diam saja. Ketika pengacara Michael menanyakan tentang riwayat pemakaian obat terlarangnya, Judy menjawab bagaimana saat Michael membuatnya kembali kecanduan. Michael membelikannya obat-obatan itu setelah sebelumnya mengancam hidupnya. Judy pernah melaporkan ke polisi tentang ancaman yang diterimanya, tetapi polisi tidak melakukan apa-apa. Dalam kesaksiannya, Judy menyatakan kalau dia tidak ingin Michael dihukum mati, berharap dalam masa tahanannya Michael bisa bertobat. Judy membuat video kesaksiannya itu di awal tahun 2017 dan kurang dari 5 bulan kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 dia meninggal dunia. Kemudian Michael didakwa dengan pembunuhan dan video kesaksian Judy ditampilkan di persidangan. Video rekaman kesaksian Judy mendorong adanya perkembangan sejarah dalam sistem pengadilan Ohio yang memungkinkan korban pembunuhan untuk bersaksi dalam persidangan mereka sendiri. Berkat kesaksian Judy, pada bulan Juli 2018, Michael mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati. Dan dia akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kisah nyata hidup dari Judy ini difilmkan dengan judul The Fire That Took Her yang rilis di tahun 2023. Judy tidak hanya membuat sejarah dengan kesaksiannya, kisah dan advokasinya juga membantu mendorong adanya undang-undang negara bagian menambahkan hingga 6 tahun hukuman bagi pelaku yang melakukan penyerangan serupa. Legislator dengan suara bulat mengesahkan hukum Judy pada minggu yang sama dengan pemakamannya. Undang-undang itu disebut dengan nama Hukum Judy, ditandatangani oleh gubernur dan 2 orang putri Judy. Di kesempatan itu putri Judy juga menyampaikan bahwa kematian ibunya tidaklah menjadi sia-sia. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah lebih baik Michael mendapatkan hukuman mati saja? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!